Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kulam tu'min. Katakanlah, wahai Rasul Muhammad kepada mereka, bahwa kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah kepada mereka, kami telah tunduk atau aslamna. Mengapa mereka oleh ayat tersebut dinyatakan qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Karena iman dan Islam itu berbeda. Seakan mereka ingin menuntut suatu jasa bahwa keberadaan mereka bersama orang-orang yang beriman itu menjadikan Islam berdaya, menjadikan Islam itu besar. Padahal tidak seperti itu. Sehingga ayat tersebut menjelaskan walakin qulu aslamna. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Aslamna. Jadi dibedakan antara iman dan Islam. Iman, dia melakukan semua yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul tanpa reserve. Tidak melihat situasi dan keadaan. Itu namanya iman. Berbeda dengan Islam. Islam secara lahiriah dia melakukan kewajiban-kewajiban agama. Tapi belum tentu disertai dengan tulus dan ikhlas. Banyak di antara mereka yang memiliki harapan, yang memiliki kepentingan dan lain sebagainya. Alhasil, Syekh Muhammad Jawad Mughniya, beliau menukil penjelasan dari Dr. Thaha Hussein untuk menjelaskan iman dan Islam. Dr. Thaha Hussein, beliau memaparkan di dalam kitab Mir'atul Islam bahwa di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada sekelompok orang-orang beriman dan ada pula orang-orang Islam. Maka tentunya mereka itu dibedakan. Begitu juga pemahaman iman berbeda dengan pemahaman Islam. Iman sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu berupa keyakinan di dalam hati seseorang. Lalu apa tolok ukur iman? Tolok ukur iman adalah ikhlas. Tulus, hanya semata ingin mendapatkan ridha Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Selain dia memiliki ketulusan, itu harus disertai dengan tasdik.
tasdik adalah realita perbuatan dia itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya, yang berupa perintah-perintah Allah serta berupa larangan-larangannya. Apabila seseorang dia melakukan suatu perbuatan sesuai dengan perintah Allah, disertai ketulusan dan keikhlasan, maka itu disebut iman. Begitu juga apabila seseorang meninggalkan suatu perbuatan karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya, hanya semata ingin mendapatkan ridha dari Allah, maka itu dinamakan iman. Jadi iman selain ikhlas juga harus disertai dengan kelakuan atau amal perbuatan. Jadi yang dinamakan iman adalah mendatangi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi seruan Rasul Allah, ya tanpa memiliki keraguan sedikit pun. Dia tidak merasa keberatan, dan dia melaksanakan perbuatan tersebut tanpa pamrih, tidak memiliki tendensi. Begitu juga merupakan suatu kelaziman atau keharusan dari iman, dia takut dan cemas ketika nama Allah disebut, ketika nama Allah dibacakan, dan iman dia semakin bertambah. Itulah sebagai tanda dari orang yang beriman. Nah, lalu iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Situasi dan keadaan menjadi batu ujian seseorang, sehingga orang tersebut dia bisa bertambah keyakinannya dan bisa berkurang keyakinannya. Itu pemahaman tentang masalah iman. Bagaimana pemahaman tentang masalah Islam? Al-Islamu yahkumu billah. Jadi Islam itu menghukumi secara lahiriah. Artinya bagi seorang muslim dia taat terhadap aturan-aturan, begitu juga hukum-hukum. Dia melakukan berbagai macam kewajiban serta dia meninggalkan berbagai macam larangan. Lalu apa yang membedakan dengan iman? Kalau dia hanya taat belaka kepada hukum-hukum secara lahir, sedangkan keyakinan itu belum menyentuh di dalam hatinya, maka dia belum disebut beriman. Karena konteks dari ayat yang kita bacakan, qalatil a'radu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa an tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jadi ayat ini membedakan antara iman dan Islam.
Iman tidak memiliki tendensi kecuali hanya dia ingin mendapatkan ridha Allah. Tapi Islam dia hanya terbatas melakukan hukum-hukum secara lahir. Boleh jadi dia memiliki kepentingan, memiliki tendensi. Ayat yang lain menjelaskan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-hasil, jadi pemahaman tentang Islam dan iman itu berbeda. Pemahaman Islam dia melakukan secara lahiriah, melaksanakan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai larangan itu secara lahiriah, walaupun iman yang benar belum menyentuh ke dalam hati mereka. Mengapa? Karena sebagian manusia memeluk Islam karena memiliki tendensi lain, takut sengsara. Sebagaimana ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, maka penduduk Makkah yang tidak beriman pada saat itu berbondong-bondong memeluk agama Islam supaya mereka tidak diberi sanksi, supaya mereka tidak dibunuh, dan akhirnya oleh Nabi semuanya dimaafkan sehingga mereka disebut sebagai tulaqo. Tulaqo artinya orang-orang yang dibebaskan, dimaafkan. Jadi kaum tulaqo mereka masuk Islam karena ada tendensi lain, supaya mereka itu tidak diberi sanksi dan mereka itu tidak dibunuh. Nah, hasil di antara manusia memeluk Islam karena takut atau memiliki tendensi lain, sebagaimana kaum tulaqah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah. Begitu juga sebagian dari orang-orang Badui. Mereka ketika itu masuk Islam, lantas mereka memiliki kepentingan lain, memiliki tendensi lain. Sehingga ayat ini menjelaskan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, ai aslamna. Mengapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka.